Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali ibadah ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan kesehatan. Di sela kita beraktivitas, kita penuhi kewajiban kita ibadah Jumat. Mudah-mudahan ini wujud manifestasi rasa syukur kita kepada Allah selaku hambanya, sekaligus tentu bermunajat semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Khotib tentu mengingatkan secara khusus pada pribadi khotib, kepada hadirin sidang Jumat, mari senantiasa kita berupaya dan optimal untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada filosofi pohon di dalam Al-Quran yang kalau kita renungkan barangkali kita bisa menarik hikmah. Pohon itu makin tinggi, makin kencang angin. Artinya bahwa gelombang kehidupan semakin kesana dengan ketentuan umur, semakin kesana dengan berlakunya waktu, maka tentu gelombang, tantangan, dan seterusnya itu akan menghampiri kita. Sebenarnya seorang muslim, kita tidak perlu khawatir dengan kondisi dan zaman apapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sebuah konsep Quran yang itu semua akan menjawab zaman yang seperti apapun. Kemudian juga kita diberitahu dengan konteks surat 2 ayat 30. Ketika malaikat memprotes, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus menjadikan khalifah di muka bumi ini. Prediksi malaikat ini sebuah gambaran jelas dan memang terwujud. Bahkan ini sampai hari kiamat pun akan terus terjadi. Maka malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kerjaan manusia itu akan tumpah darah. Kerjaan manusia itu akan merusak. Ini predikat malaikat. Karena malaikat ini sosok makhluk yang kata Allah diam, ya sudah diam. Dia tidak akan terus menerus protes karena makhluknya diciptakan seperti itu. Melontarkan kalimat itu kemudian oleh Allah dijawab, aku lebih tahu ketimbang kau. Sudah diamlah malaikat. Tetapi itulah yang mewarnai kehidupan kita sekarang ini. Pertumpahan darah di mana-mana. Peperangan hanya karena masalah sepele kemudian terbunuh, nyawa hilang, murah lagi. Dan itu terjadi betul. Okelah, sekarang kita berhadapan dengan zaman yang sulit untuk kita prediksi. Orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang-bidang tertentu memprediksi 2002 sekian akan begini, 2045 katanya kita Indonesia emas. Apa bukan Indonesia cemas? Ya syukur kalau terjadi. Tetapi kan itu harus ada indikator, harus ada sesuatu yang kalau kami muslim menyatakan bahwa kalau mau Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045,
Kita harus mengadakan betul-betul upaya keras. Untuk apa? Meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Itu baru terwujud. Karena Allah berjanji, akan aku berikan kemakmuran, akan aku turunkan rahmat, akan aku berikan segala-galanya kebaikan untuk satu kelompok kecil, satu kelompok menengah, satu kelompok berbangsa, dan satu kelompok kemudian mendunia. Kalau jika beriman dan bertakwa. Jadi ini alat sebetulnya. Dan tantangan ini berat ke depan itu. Kita barangkali tinggal kalkulasi umur sajalah. Umur Nabi itu 63. Kalau sekarang kita umur 50 tinggal sekian. Umur 60 tinggal sekian. Tetapi kita kan tidak cukup dengan itu. Saya sudah berbekal, siap untuk menghadapi mati. Tapi anak cucu kita pun harus diperhitungkan. Di masa yang akan datang, hidup lebih berat loh ketimbang kita. Karena itu Islam memberikan segala-galanya kepada kita. Sekurang-kurangnya menghadapi zaman yang seperti apapun ke depan. Yang sulit diprediksi. Walaupun orang-orang ahli di bidang tertentu sudah memprediksi. Akan makin berat, makin berat, makin berat, dan makin berat. Tapi Islam memberikan tuntunan kepada kita. Mari bekali zaman yang seperti apapun nanti yang akan kita hadapi untuk kita dan anak cucu kita. Pertama, bekali ilmu. Bekali ilmu. Kenapa harus dibekali ilmu? Karena ilmu yang membawa dunia akhirat menjadi selamat. Walaupun di dalam Islam tidak mengkotak-kotak itu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, tidak ada itu sebetulnya. Tetapi begitulah kenyataannya. Bahwa seseorang akan berhasil di dunia itu harus menguasai ilmu. Dan seseorang pun di akhirat nanti dia harus menguasai ilmu. Kalau kemudian ingin selamat. Jadi ini sesungguhnya harus dimotivasi. Kita masih punya kesempatan umur. Anak-anak kita juga masih panjang usia. Anak cucu kita. Sampaikan kepada mereka. Ilmu, ilmu, ilmu. Bekali. Jangan kemudian kita ramai-ramai untuk memasukkan anak-anak kita di sekolah favorit. Sekolah ini dan lain sebagainya. Sementara agama ditinggalkan. Negeri itu sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah umum yang non-muslim, yang notabene bukan Islam itu hanya 2 jam agama itu. Saya mengajar di perguruan tinggi cuma 2 SKS. Cuma 2 SKS. Dan saya cukup kaget ketika saya kemudian ngobrol dengan pihak administrasi dari perguruan tinggi itu. Ternyata Pak Muslim, nanti ke depan kita tidak akan ada lagi mata kuliah agama. Waduh, kenapa? Peraturan baru. Jadi perguruan tinggi, perguruan teknik yang bukan notabene perguruan tinggi Islam, dia tidak akan menerima mata kuliah agama yang sudah 2 SKS, sedikit jamnya, tidak akan ada, Pak. Hadirin sedang jumpa. Kaget saya ini. Nah nanti orang-orang yang kemudian lulus dari agama, dari pendidikan agama, dia akan ngajar di sekolah-sekolah yang notabene itu perguruan tinggi Islam. UIN, Unisba, UII misalnya. Mereka masuk ke sana. Karena mereka butuh agama dan mereka perguruan tinggi agama. Tetapi di luar itu, tidak butuh lagi. Bisa kita bayangkan itu. Dan inilah kurikulum kita. Kurikulum kita ini udah dipakai di Jerman, udah nggak dipakai ini. Belanda sudah nutup diri, nggak bisa nerima orang-orang SMA dari Indonesia. Jerman 85 itu standarnya. Artinya ketidakpercayaan terhadap kurikulum Indonesia ini begitu luar biasa. Karena itu saya sampaikan, saya sekarang sudah berisiko lah, nggak apa-apa. Pokoknya saya menyampaikan kebaikan dimanapun saya sampaikan. Ini kebenaran, ini hak, ini batil, ini salah, ini halal, ini haram. Setiap itu akan saya sampaikan. Perkara saya tidak dijadwal lagi, tidak ada urusan.
Yang penting saya sudah sampaikan, dan di akhirat jangan sampai menuntut saya. Kamu nggak disampaikan itu, kenapa? Karena banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak menjadi persoalan. Dan ternyata umat memang membutuhkan. Dan ternyata umat memang memerlukan. Ini yang seperti ini pernah saya sampaikan di sebuah hotel di Bandung, bintang 5. Ketika saya khutbah Jumat, saya sampai ke rumah, kemudian di WA, mohon maaf Ustadz, untuk tahun depan Ustadz diistirahatkan. Saya kirakan kenapa? Terlampau dan terlampau ngomongnya katanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Inilah kebenaran. Berat sekali kita menyampaikan. Untuk lingkup keluarga, lingkup lingkungan, lingkup lembaga, lingkup apapun, kebenaran itu memang sudah. Wajar kalau kemudian orang jujur tidak pernah diperhatikan, tapi orang-orang tidak jujur mereka berkelompok. Ketawa-ketawa, kemudian ini dan lain sebagainya. Itulah kehidupan kita, dan itu tantangan. Mau tidak mau, anak cucu kita harus diberikan ilmu sekuat tenaga, termasuk ilmu agama. Pentaskan mereka supaya kuat agamanya. Lalu kemudian mereka bolehlah belajar di ilmu-ilmu umum untuk bekal mereka nanti di kehidupan. Itulah makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, menuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Sebab orang tidak berilmu sudah digambarkan. Orang tidak berilmu kita bisa lihatlah dalam kehidupan nyata. Karena itu Allah di surat Mujadalah begitu jelas. Orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bekal pertama. Ilmu. Sampaikan. Bekali. Yang kedua, bekal kita untuk menghadapi zaman ke depan yang semakin berat, iman. Awal mula Rasul menyampaikan dakwah, iman. Menyampaikan keyakinan yang harus tumbuh pada mereka, itu dengan iman. Sehingga kalau kita beriman, tenang negeri ini. Karena iman ini adalah unsur yang akan melahirkan seseorang pribadi-pribadi yang bertakwa. Cuma kalau sudah yakin, orang yakin kepada Allah, dia akan taat. Orang yakin kepada orang saja, sesama orang itu akan diberi kemudahan kok. Kalau sudah yakin, percaya terhadap orang itu. Ini percaya kepada Allah. Jelas sekali sebetulnya. Iman takwa itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Rumah tangga itu iman takwa. Lingkungan itu iman takwa. Dan bangsa ini kalau mau iman takwa, luar biasa. Indonesia ini negara kaya. Ribuan pulau ada itu, ribuan itu yang belum kemudian diteliti ada apa di dalamnya itu. Belum diteliti. Sehingga kalau kemudian kita pernah ada seseorang yang bekerja di batubara di Kalimantan, dia ngobrol dengan saya, kenapa pulang? Habis katanya batubaranya. Kok bisa habis? Ya habislah. Muncul kepenasaran, didatangkanlah ahli-ahli, guru-guru besar, profesor dari ITB untuk meneliti apakah batubara ini habis atau tidak. Setelah diteliti oleh mereka profesor-profesor itu, kemudian disimpulkan bahwa batubara masih ada, tapi alat itu tidak bisa menembus batubara yang dinyatakan sudah habis itu. Jadi perlu alat untuk lebih dalam lagi katanya. Nah, setelah alat didatangkan, profesor juga ada di situ. Kemudian sebutlah teman saya itu bekerja lagi sekarang di Kalimantan. Itu batubara, emas, tembaga, apa itu unsur-unsur
Di Indonesia ada. Negara paling kaya loh di dunia ini. Dianugerahi begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung Nabi hanya punya minyak, dimanage dengan baik, sejahtera. Qatar minyak, dimanage dengan baik, sejahtera. Negara-negara lain dimanage dengan baik, sejahtera. Mereka punya satu, kita punya lebih. Kenapa kita tidak bisa makmur? Kenapa kita tidak bisa sejahtera? Ada apa ini? Itu iman. Yang kedua. Yang ketiga, akhlak. Ini perlu juga peran akhlak ini umat muslim ini. Jangan di masjid kelihatan akhlak, di luar masjid itu sudah lain. Jumatan kelihatan, wah mau Jumatan, akhlaknya baik. Selesai Jumatan, masuk lagi ke pasar, akhlaknya sudah lain. Ini nggak bisa. Harus dimunculkan sebetulnya. Di mall itu keislaman harus kita lihat. Kalau perlu kita makan di mall, sebagian besar adalah orang-orang non-muslim misalnya, kita bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muslim. Dan saya bangga dengan kemusliman. I am muslim and I am proud. Saya muslim. Saya bangga dengan kemusliman saya. Kencanglah. Kalau saum, masuk ke mall, masuk ke kafe. Saum Senin, Kemis. Kemudian saya sedang saum. Sudah azan nih belum? Kencang dong ngomongnya. Setelah azan, bismillahirrahmanirrahim. Kencang ngomongnya karena saya muslim. Akhlak itu. Sekarang akhlak ini rendah kita ini. Bahkan tidak sedikit ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, saf paling depan, tepat waktu dan lain sebagainya. Di luar kalau sudah urusan proyek, suap menyuap, ini mengini dan sebagainya. Dibawalah harta haram ke rumah itu, dimakanlah anak istri dan sebagainya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, supaya istri dan anaknya soleh dan soleha. Nggak akan nyampe itu. Selama kita masih ngunyah perkara-perkara yang haram. Jadi karena dunia. Wah, kalah kita ini. Biarlah hari ini kita makan ya, seperti ini. Besok saya taubat. Bohong itu. Dan inilah sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu akhlak. Anak-anak kita sekarang ini, ya Allah. Kepada guru saya sudah ini. Bahkan guru diseret, didenda 50 juta. Ini orang tua macam apa seperti ini? Sudah buat sekolah sendirilah. Kamu yang jadi guru, orang tuanya. Sudah, nggak usah buat sekolah dititipin orang kayak begitu. Guru honor harus 50 juta. Dari mana itu? Inilah pendidikan kita. Susah memang. Saya sendiri merasa berat begitu. Sudah di usia yang seperti ini dibebani. Ada BKD itu. BKD itu beban kerja dosen. Dulu dosen itu ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang. Perkara administrasi itu urusan administrasi kampus. Sekarang enggak. Pengabdian masyarakat lah, jurnal lah, itulah ini. Oke. Bagi mereka dosen-dosen muda yang hari ini selesai S1 dilanjut S2 kemudian jadi dosen, boleh. Mereka produktif, mereka aktif, mereka ini. Saya aja perkara-perkara IT ini gaptek. Saya emang belajar dengan standar saja supaya saya bisa mengikuti. Selebihnya nggak bisa. Karena saya tidak mengenal itu. Dan inilah saya berharap kemarin Menteri Pendidikan yang baru itu akan dihilangkan ini, akan dihilangkan ini, akan dihilangkan ini, akan dihilangkan ini, akan dihilangkan ini. Itu yang sebetulnya menjadi beban. Akhlak. Saya marah sekali anak mahasiswa ini. Di antara mereka ada yang belum bisa baca Quran. Ada yang sholat itu biasa. Dianggap pekerjaan biasa. Bukan kewajiban. Nah, inilah kadang-kadang problem ke depan yang harus kita hadapi. Tantangan yang harus kita hadapi. Situasi dan bagaimana. Karena kita sudah hidup, maka harus dihadapi itu semua. Tapi insya Allah, Islam memberikan cara-caranya kepada kita. Kuasai ilmu dengan sebaik-baiknya. Tangguh imannya.
dan perangai akhlaknya. Baik, barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.